Rahayu, selamat bertemu di channel Abhyasa Nusantara Majapahit. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan dari para member Abhyasa Nusantara Majapahit yang tertulis di kolom komunitas. Jadi di channel ini Anda bisa melihat ada kolom komunitas. Di situ saya menanyakan, Anda ingin saya membuat materi tentang apa? Dan ada yang menanyakan tentang agama asli Nusantara itu apakah ada atau tidak. Apakah agama yang ada di Nusantara itu tidak ada sehingga perlu ada agama import seperti agama Islam yang dari Arab, agama Hindu yang dari India, agama Kristen yang dari Yahudi, agama Katolik yang dari Roma, perlu ada agama Konghucu yang dari Cina misalkan begitu. Itu apakah kita itu memang tidak punya agama sehingga perlu agama import seperti itu. Nah, untuk menjawabnya saya menggunakan penelaan orang Jawa. Orang Jawa itu menyatakan ojo waton ngomong, yen ngomong kudu nganggo waton. Itu Mbak Legino itu memberitahukan kepada saya peribahasa atau ungkapan bahasa Jawa seperti itu. Ojo waton ngomong, jangan asal bicara. Jadi kalau membicarakan tentang ada agama atau tidak di Nusantara, jangan asal bicara. Kita asal bicara saja, tidak ada agama. Dulu di Nusantara itu orangnya animisme, dinamisme. Ya, orang-orang Nusantara itu bodoh, tidak memiliki agama, sehingga perlu agama impor dari luar negeri. Ya monggo kita nanti telaah. Yen ngomong kudu nganggo waton. Kalau ngomong harus punya dasar. Anda membicarakan bahwa masyarakat Nusantara di masa lalu itu bodoh, animisme, dinamisme, dan tidak ada agama, itu apakah punya dasar? Dasarnya dari kesejarahan dan arkeologi yang mana yang menyebutkan bahwa masyarakat kita itu animisme dan dinamisme. Oke, langsung saja kita membahas tentang masalah-masalah arkeologi dan sejarah ya. Di Nusantara bertebaran situs-situs arkeologi dan sejarah di masa megalitik dan di masa logam. Ada situs Gunung Padang di Cianjur, ada situs Punden Berunda di Basemah di Sumatera, di Bali juga ada situs Punden Berunda. Kemudian ada situs megalitik yang ada di Bondowoso, juga ada patungnya. Ada situs megalitik juga yang ada di Sulawesi, di Lindulore, ada patung-patung besar. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa kita bukan bangsa yang animisme dinamisme, bukan bangsa yang bodoh yang tidak mengetahui agama. Itu menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki agama. Nah, di kolom komentar tadi ada yang menanyakan, tahukah kita bahwa memang bangsa kita itu mempercayai adanya tauhid? Wah, ini sudah terpengaruh dengan Arab, pakai bahasa Arab tauhid ya. Ya, di tauhid itu ya Tuhan yang satu gitu ya, tentang Tuhan yang esa. Di keyakinan Jawa kita mempercayai adanya Sang Hyang Tunggal. Jadi Tuhan yang satu, Tuhan yang esa itu, yang monoteis itu sudah dipeluk oleh masyarakat Nusantara. Oleh karena itulah ada Punden Berunda. Punden Berunda itu ujungnya lancip satu pada keesaan. Permasalahannya, dia juga menanyakan apakah memang benar agamanya itu agama Kapitayan. Nah ini yang kita pakai ilmu sejarah dan arkeologi, ngomong harus pakai waton lagi gitu. Kapitayan itu adalah bahasa Jawa yang artinya adalah kepercayaan. Kapitayan itu adalah kepercayaan, tidak ada namanya agama Kapitayan. Nah, apakah terus kemudian ada Sang Hyang Taya? Makanya pakai sejarah dan arkeologi lagi, pakai naskah kuno. Sang Hyang Taya itu adalah turunan. Jadi Sang Hyang Tunggal ini yang utama, beliau memiliki anak 3, ada Sang Hyang Ismoyo, ada Sang Hyang Antogo, ada Hyang Betara Guru.
Nah, yang Betara Guru ini memiliki putra-putra, ada yang Betara Indra, ada yang Betara Bayu, ada yang Betara Bromo, dan ada yang Betara Wisnu. Dari turunan ini memiliki putra-putra lagi lah, ini salah satunya ini adalah Sang Hyang Toyo, yang terkait dengan apa itu sifat turunan dari Tuhan itu tadi. Sifat turunan ini diistilahkan sebagai, kalau di Islam itu, kalau Anda tanya tauhid ya, itu Asmaul Husnanya. Ada Allah, ada Al-Hayat, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Lah ini Sang Hyang ini itu seperti itu. Kalau Al-Hayat misalkan itu Hyang Betara Bromo yang terkait dengan kehidupan. Terus ada yang terkait dengan pemeliharaan, Hyang Betara Wisnu. Intinya Tuhan itu disebut sebagai Hyang. Dan Sang Hyang Tunggal itu Anda cari di India juga tidak ada. Dan kita bisa menerima adanya perpaduan dengan budaya India. Tentang, kalau misalkan Hyang Betara Ismoyo tidak ada di India. Hyang Betara Antogo juga tidak ada di India. Hyang Betara Guru di India disamakan dengan Dewa Siwa itu tadi. Dan cerita bahwa Dewa Siwa memiliki anak yang Betara Indra, yang Betara Bromo, yang Betara Bayu, yang Betara Wisnu itu juga tidak ada di India begitu. Itu adanya di Nusantara, dan keyakinan itu sudah dari dulu, dari masa megalitik seperti itu. Dan yang terakhir putra dari Hyang Betara Guru adalah Hyang Betara Wisnu, itu yang disembah sebagai penguasa dari berbagai macam kekuatan para dewata yang ada di Nusantara ini. Jadi demikian, kalau saya beritahukan bahwa, atau ada yang menanyakan bahwa apakah di Nusantara ini sudah memiliki agama? Ya. Apakah agamanya namanya agama Kapitayan? Tidak, karena Kapitayan itu adalah kata yang artinya adalah kepercayaan. Apakah Tuhannya namanya Sang Hyang Taya? Tidak, karena Sang Hyang Taya ini baru merupakan turunan dari sifat Tuhan. Kalau ditanyakan Tuhan yang tauhid tadi itu adalah Sang Hyang Tunggal, Gusti Ingkang Purba Amiseso itu tadi. Dan keterkaitan dengan agama yang dijalankan, yang bisa terdeteksi sekarang, ya di Buddha Jawi Wisnu tadi. Karena pada saat Sang Hyang Tunggal ini memiliki putra yang Betara Guru, yang Betara Guru dijadikan pemimpin yang utama. Yang Betara Guru sebagai pemimpin yang utama, beliau memiliki putra yang Betara Indra, yang Betara Bayu, yang Betara Bromo. Lah pimpinan yang utama dari yang Betara Guru ini adalah yang Betara Wisnu. Nah, oleh karena itulah para pemeluk Buddha Jawi Wisnu ini menganut pimpinan yang utama yang ditunjuk oleh yang Betara, yang Sang Hyang Tunggal gitu. Yang Betara Guru kemudian Sang Hyang Tunggal ini tadi. Jadi begitu. Oleh karena itulah ada tata cara agama-agama yang dilakukan oleh pemeluk Buddha Jawi Wisnu juga semuanya itu menggunakan tata cara bahasa Jawa. Wong wilahengi geno mastuti luputo sarik lawan sandi luputo dendaning tawang-tawang jagat Dewa Batara yuang jagat Pramudita buwana langgeng suci yang suci sabdaning yuang jagat Pramudita teguh ing paningal rineksa dening yuang jagat Pramudita kinemulan dening suksma ing awelasan dening yuang jagat Pramudita. Cari di India mantra seperti itu tidak ada. Itu mantranya orang Jawa dari dulu, tentunya dengan bahasa Jawa kuno, dengan kemudian diperbarui menjadi bahasa Jawa pertengahan pada tahun 1500-an, dan diperbarui menjadi bahasa Jawa baru pada tahun 1800-an, dan artinya tetap sama, tetapi bahasanya sudah diperbaiki dengan bahasa-bahasa Jawa baru itu tadi. Itu yang tidak dimiliki oleh agama-agama impor yang datang ke Nusantara. Oleh karena itulah saya memperhatikan teman-teman yang melaksanakan pemeluk Buddha Jawi Wisnu sebagai orang-orang yang tetap ingin melestarikan adat dan tradisi asli nenek moyang Nusantara ini. Walaupun ini menjadi minoritas, menjadi terpinggirkan, menjadi dihina-hina oleh mayoritas, tapi saya tidak, saya justru sembah sungkem kepada para pemeluk Buddha Jawi Wisnu ini karena mau dianggap minoritas, mau berjuang untuk tetap mempertahankan adat dan tradisi Nusantara yang masih asli, yang lestari pada era megalitik. Di buku
Buddha Jawi Wisnu Legino Martowiono yang saya buatkan. Tata cara semedi sedakep saluku tunggal nutupi babanowo songgo gondo larasing driyo lan gondo larasin ati mandeng pucuk ing grono. Itu ada patungnya di Pasirian yang ditemukan 500 tahun sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Masehi kita sudah memiliki agama, sudah ada sikap sidakep saluku tunggal. Nah, sedangkan agama-agama yang lain itu berkembangnya pada tahun berapa? Agama Kristen pada tahun 1 Masehi, agama Islam berkembang di Arab pada tahun 6600. Nabi Muhammad kan tahun 600-an 700-an Masehi seperti itu. 500 tahun sebelum Masehi kita sudah memiliki agama, kita sudah bisa membangun Gunung Padang. Gunung Padang sudah jelas tentang ketauhidannya. Terap yang tertinggi ini satu Tuhan, di mana sifat-sifat turunannya ada beberapa titik. Akhirnya sama seperti di Pura Besake, terap sampai satu ini Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal memiliki sifat turunan, maka ada Hyang Betara Bromo, ada Hyang Betara Wisnu, ada Hyang Betara Guru atau Dewa Siwa itu tadi. Ini sifat turunannya. Tetapi keesaan Tuhan bahwa Tuhan satu disebut sebagai Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu adalah sebutan Tuhan yang maha mengetahui. Sang Hyang Manon, Tuhan yang maha melihat. Itu seperti itu. Sang Hyang Widi, Sang Hyang Manon, Anda cari di India juga tidak ada. Jadi sebenarnya agama yang dilestarikan di Bali dan agama yang dilestarikan oleh para penghayat kepercayaan di Jawa tentang para Sang Hyang itu adalah agama asli Nusantara. Tuhannya bukan Sang Hyang Toyo, tapi Sang Hyang itu tadi. Sang Hyang itu bisa terrefleksi menjadi berbagai macam, di mana pada bahasa Jawa Baru disebut sebagai Gusti Engkang Murbo Amisoso, Gusti Engkang Moho Kuwaos. Jadi demikian kira-kira penjelasan saya tentang agama asli Nusantara. Saya sama sekali tidak berminat untuk memperbanyak orang memeluk agama asli Nusantara, karena agama asli Nusantara ini berat, yoninya sangat tinggi, yoninya sangat besar. Anda mungkin memeluk agama impor, bisa asal-asalan, Anda masih menipu, Anda masih mabuk, Anda masih selingkuh, mungkin tidak berdampak apa-apa. Tapi kalau Anda memeluk agama asli Nusantara, salah satu contohnya Buddha Jawi Wisnu tadi, kena siku dendo, bahaya ini. Sudah banyak orang yang memeluk ilmu Buddha Jawi Wisnu, kemudian dia masih suka menipu, dia masih selingkuh, hidupnya tidak karu-karuan, terjungkal dia. Keluarganya nggak karu-karuan, dia sendiri juga nggak karu-karuan, nyari rezeki juga sulit. Itu sudah terjadi seperti itu. Oleh karena itulah, ketika saya menyelenggarakan kegiatan semedi bersama di Jalan Lampung Utama itu, saya mempersilahkan semua yang beragama apapun untuk ikut. Tata cara yang kita selenggarakan memang tata cara Buddha Jawi Wisnu, dan ada pemeluk-pemeluk Buddha Jawi Wisnu. Dan saya sama sekali tidak terus kemudian menyebarkan agama, ya, kemudian Anda peluklah Buddha Jawi Wisnu, tidak. Justru malah ketika ada orang yang berkeinginan menjadi pemeluk Buddha Jawi Wisnu, saya beritahukan dampaknya saklek loh ya. Kalau Anda tidak laku batin dengan benar-benar tidak mengurangi tidur, tidak mengurangi makan, tidak mengurangi berbuat tercela, dan meniadakan berbuat tercela ini tadi, maka Anda kena siku dendo. Dan Mbak Legino sudah cerita, ada beberapa orang pemeluk Buddha Jawi Wisnu itu yang kemudian berbuat tercela dan dia mati muda. Saya sebutkan begitu. Saya sama sekali tidak menyebarkan ajaran Buddha Jawi Wisnu untuk dipeluk. Kalau Anda ingin memeluk Buddha Jawi Wisnu, Anda harus kuat. Kalau tidak kuat, mendingan tetap berada di agama Anda masing-masing saja. Karena sudah banyak orang yang memeluk Buddha Jawi Wisnu dan dia tetap bertindak tercela, dia ini mati muda. Ini bahaya ya, saya sampaikan. Jadi harus kuat. Kalau mau memeluk Buddha Jawi Wisnu, Anda harus kuat. Anda harus benar-benar bermental baja, harus benar-benar laku batin. Berat menjadi pemeluk Buddha Jawi Wisnu.
Tidak gampang-gampang. Kalau ada cuman ceketer, pengen apa adanya, sudah perlu aja agama impor yang mayoritas yang ada di seluruh Indonesia ini, silakan itu ada, bisa enak-enak aja itu. Anda bisa happy-happy itu. Tapi orang yang terpilih, para satrio Nusantara ini tadi, para pemeluk Buddha Jawisnu itu sudah diseleksi. Ini adalah satrio-satrio yang tetap menjaga adat dan tradisi leluhur Nusantara ini. Itu orang-orang pilihan, tidak sembarangan. Saya tidak menginginkan adanya satrio-satrio ini yang tidak berjiwa satrio terus jadi pemeluk Buddha Jawisnu. Janganlah. Mendingan Anda jadi pemeluk yang lain saja. Ini orang-orang pilihan. Kembali, saya tidak mengutamakan kuantitas. Saya lebih mengutamakan kualitas. Lebih baik sedikit tapi kualitasnya bagus dan tetap menjalankan adat dan tradisi Nusantara ini dengan benar. Itulah jawaban saya tentang agama asli Nusantara. Semoga bisa membuat Anda lebih terbuka wawasannya. Dan adat tradisi Jawa yen ngomong kudu nganggo waton itu tadi bisa tercermin di dalam jiwa Anda untuk mau belajar dan belajar agar Anda banyak memiliki waton untuk berbicara, tidak hanya asal bicara saja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semuanya dan semoga tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu, rahayu mulyaning jagat.